la tahsabannal ladzina ghafilan amma yaf'alul zalimun. Artinya aku terserah mudeng nih. Jangan kalian kira Allah itu akan lupa, akan membiarkan begitu saja tentang keusilan-keusilan, kezaliman-kezaliman yang dibuat oleh seseorang. Innama yuakhiruhumullah yauma tashhasu fihil absar. Jadi Allah ini hanya ngasih waktu aja, ibarat kata ini sengaja diangkat supaya dibanting itu tambah sakit. Oh nah, iya. Kena berita apa aja ini sih? Pendeta usul penghapusan 300 ayat Al-Quran. Wih kewanen. Disi. Pendeta Saifuddin Ibrahim jenenge siapa banget. Gus, dia lagi Gus. Apa? Kiana wong katanya pendeta tapi usul penghapusan ayat Al-Quran sebanyak 300 ayat. Ya akeh temen. Siji beom oleh beora. Kayak katanya bentar ya aku baca dulu Gus beritanya kayak. Ya. Kemarin dia unggah nang YouTube video terbaru. Dia sekarang ada di Amerika. Wah. Siapa namanya tadi? Saifuddin Ibrahim. Saifuddin. Artinya apa kalau Saifuddin? Saifuddin itu pedangnya agama. Oh, itu kan kalau bentar tahu tanen sih. Wah ini dia tuh pendeta tapi ngusulin untuk penghapusan 300 ayat di Al-Quran. Kayak gawe reang tok ya. Karena kan gini loh ya. Menurut saya ya. Dia kan pendeta kan non musliman kalau pendeta kan. Terus yang dia usulkan adalah penghapusan ayat sucinya umat Islam itu loh. Istilahnya ngurusi tanggane lah berbeda. Misalnya rumah tanggane dewek, kalau diurusi malah ngurusi rumah tangga wong. Omong-omong kok namanya Saifuddin Ibrahim. Ini sih kalau secara berita yang aku baca sih dulunya dia agamanya Islam. Oh, pernah jadi ustadz malah ini ya? Apa pernah malah? Wolo. Di bawah. Oh iya. Wolo, dia bisa-bisa nih gue. Jadi gini, ini menarik untuk kita tadaburi, untuk kita renungkan. Ini pernah jadi salah satu ustadz di pesantren. Pengajar ya. Satu begini, menanggapi fenomena ini kita jadi merenung betapa pentingnya hidayah. Nah, maka dalam satu hari satu malam kita dianjurkan oleh Nabi, bahkan diwajibkan ya, untuk memintanya sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang lurus ya. Tunjukkan kami ya Allah, selalu beri hidayah pada kami. Buatlah persepsi kami tentang agama ini selalu clear gitu, tidak ada distorsi begitu. Nah, kenapa bahkan seorang pengajar di pesantren saja dulunya ya namanya bagus banget kan, Saifuddin Ibrahim. Tadi bilang apa sebenarnya pedang itu kan pedang Zulfikar kalau nggak salah ya. Saifuddin itu pedangnya agama. Oh, kalau Zulfikar itu pedangnya Sayyidina Ali. Oh ya. Nah, yang kembali ingin saya tandaskan, kita harus menghargai betul yang namanya hidayah ini. Kenapa? Karena kalau sekali hilang, ini akan sia-sia. Sebentar Gus, jadi alasannya apa jadi Gus? Aku kan memang baru baca nih artikelnya sing ada yang ngusulin penghapusan. Alasannya kenapa sih dihapus? Katanya dia lo versinya dia kenapa sih harus dihapus? Alasannya? Beberapa. Soalnya ada bilang katanya ngajarin radikal ayat itu, apa iya sih? Jadi memang dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat atau konsepsi tentang jihad. Tetapi yang harus dipahami, konsepsi jihad dalam Islam atau yang ada dalam Al-Quran, wajahidu fisabilillah dan sebagainya, itu kita sifatnya defend, kita memang bertahan. Maka faktuluhum haitsu qatalakum, misal perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kalian.
keluarkanlah mereka sebagaimana dulu kalian diusir oleh mereka. Berarti kayak serangan balik lah ya, mungkin ya. Ya apa enggak sih? Sepak bola serangan balik. Feedback lu Batian, bin aku diserang, dia dulu nyerang kita dulu itu istilahnya gimana? Jadi kalau saya baca di tadi artikel ini, terus beberapa saya juga sempat dengar, itu memang ayat-ayat ini disalahfahami oleh orang ini gitu. Salah paham tentang tafsirnya ayat. Beda ya. Tafsirnya yang kemudian berbeda. Nah, yang ingin saya tegaskan lagi, teman-teman, kita jangan pernah merasa aman bahwa mentang-mentang saya terlahir sebagai muslim kemudian pasti akan selalu Islam. Iya. Faktanya ini. Bahkan orang yang berilmu gitu kan. Iya, pernah jadi pengajar kan, minimal kan ya dua modal untuk mulang kan. Dulu kita punya basic agama yang lumayan kan harusnya. Nah, maka korelasinya dengan ihdinas siratal mustaqim tadi, ini karena persepsinya nggak bener nih. Dia baca, dia bisa ngeja, bisa membaca gitu. Tapi mungkin menyimpulkan sendiri apa ya? Iya, maka Nabi SAW melarang kita untuk membaca Al-Quran secara tekstual. Kita harus mengkomparasikan antara satu ayat ini dengan ayat yang lain. Maka dalam Al-Quran ada namanya nasikh dan mansukh. Ayat yang terdahulu dihapus oleh ayat yang berikutnya, namanya nasikh mansukh. Kemudian bagaimana para ulama membuat tafsir dengan landasan hadis-hadisnya Nabi. Maka kita tidak boleh mentafsir Al-Quran sesuai dengan nalar kita yang terbatas ini. Itu juga kan mungkin pas turunnya ayat itu pas dalam kondisi seperti apa kan juga ada asbabun nuzulnya pasti harus diketahui. Maka Nabi bersabda, man fassaral Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang maknanya barang siapa memahami atau menafsiri Al-Quran hanya dengan baduke dewe, sakarpe dewe gitu ya. Anak kursinan neraka lah ya, gratis sambil maka silahkan booking tempat di neraka. Nah, reservasi. dicup. Dicup di sini. Nah, maka ini pesan penting juga untuk kita semua ya. Jangan asal membaca Al-Quran, jangan asal ngaji Quran, tetapi ngajilah pada orang yang punya sanad keilmuan yang jelas. Itu. Soalnya istilahnya mungkin yang menjadi polemik kan mungkin karena beda penafsiran ya. Ayatnya sama tapi diartikan beda dengan untuk orang itu. Loh ini kok kayaknya jahat teman. Mungkin saya sedikit baca di artikel yang tadi di berita itu kan, dia nganggapnya kan ini loh yang memicu gerakan radikal itu karena ada ayat-ayat seperti ini. Yang versinya dia loh. Satu begini, dia awalnya Muslim, kemudian keluar dari Islam. Itu satu dalam keyakinan kita ya. Ini resiko yang sangat besar. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan al-murtad itu syarru anwa'il kufur, kekafiran yang paling menakutkan itu adalah murtad. Kufur lah ya. Nah, tetapi dalam hukum Indonesia kita nggak bisa memaksakan. Ya hukum positifnya kan ditanggung. Ya itu hak mereka. Ini hak pribadi dia, hak personal dia gitu. Nah, tetapi yang mungkin perlu kita kritisi dan ini barangkali, apalagi kemarin infonya sampai nantang-nantang Prof Mahfud ya untuk berdebat dan sebagainya kan. Nah, argumentasinya. Ini tentu pemerintah dalam hal ini dengan segala perangkatnya harus ambil sikap dong, karena meskipun ini menyerang tafsir ya, tetapi ini jelas-jelas meresahkan. Iya, gawe setan jelas ya. Maka ayo orang-orang yang punya followers, orang-orang yang kemudian punya power gitu ya, saatnya sekarang untuk speak up. Inilah bentuk kepedulian kita terhadap agama kita. Tentunya kita juga jangan anarki, kita jangan menjelek-jelekkan agama yang lain juga gitu kan. Tetapi dengan jalur hukum yang memang dilegalkan di Indonesia ya. Karena istilah gini, yang aku sesalkan kan saat dia berkomentar seperti ini kan, dia posisinya udah bukan Muslim lagi ya, dia udah non Muslim. Datangkan anak acara ngritisi, paham ora? Mungkin kalau itu gini. Tolong dibedakan antara mengkritisi dengan mencaci maki. Mencaci maki arahnya malah ya. Iya. Iya, maksudnya
usul agamanya udah Islam malah ngelak-ngelaknya mencaci maki agamanya yang dulu kan yang jadi saya sesalkan seperti itu sesalkan lo ngurusi temen sih udah agama mikir lo berarti lo. Dan ini pasti mengoyak persatuan. Ya iyalah gawe setan jelas. Dalam artian orang-orang sing ya bukannya sih kita sok fanatik ya lo memang urusannya apa kok harap ngabung sama si ayat Quran lo. Hakmu apa ya istilahnya kok sapa nyong sapa kan lo. Dan tentu ini infonya kan orangnya nggak di Indonesia ya. Ya malah kejadian Amerika Serikat. Di Amerika Serikat. Ya kita sih berdoa, kita berharap kepada pemerintah dalam hal ini mungkin Kominfo. Kan dia punya channel YouTube nih. Iya. Bisa lah di blok channelnya, dihapus. Yang penting tindakan-tindakan yang berpotensi meresahkan barangkali bisa di stop dulu ya, supaya nggak meresahkan. Dia kayak masalah Indonesia, tapi dia posisinya nggak di luar negeri. Itu kan gledek pada. Gawe setan tok. Gawe setan tok. Istilahnya memang gawe niatnya kayak ribut tok. Betul. Dia nggak kalau dia pengen menyelesaikan masalah kan dia datang. Tapi kan dia sepenting reang-reang ono. Sama dia cuma kayak tes ombak tok lah. Ribut orang Indonesia jeli gitu. Dan yang perlu kita waspadai la tahsabannal ladzina ghafilan amma yaf'alu zalimun. Artinya aku terus mudeng nih. Jangan kalian kira Allah itu akan lupa, akan membiarkan begitu saja tentang keusilan-keusilan, kezaliman-kezaliman yang dibuat oleh seseorang. Innama yuakhiruhumullah yauma tashhasu fihil absar. Jadi Allah ini hanya ngasih waktu aja, ibarat kata ini sengaja diangkat supaya dibanting itu rumah sakit. Oh nah, iya. Maka hati-hati ini kepada siapapun ya, tanpa terkecuali. Ketika kita berbuat zalim, ketika kita berbuat onar, ketika kita jelas-jelas melanggar aturan gitu. Di saat itu kok kita kayaknya baik-baik saja gitu. Urung. Na'udzubillah. Maka nanti akan dijatuhkan oleh Allah di saat semua mata akan terbelalak. Iya, sporet-poret jokeh. Maka mungkin dihukum positif. Pangan. Dihukum sporet-poret. Iya. Banyak mas banget. Sporet-poret. Maka mungkin dihukum positif bisa lolos ya. Tetapi jangan harap lolos dari hukum Allah ya. Betul. Ini dong komentari outfitku yang baru nih. Ini ada barberman nyasar, tapi ngomong-ngomong nggak rapi banget ya. Oh ini enggak, ini cuma uban. Cuma uban. Jadi gini loh. Ini kan di coloring ya. Podcast kita kan ini ngaji ceria kan dari pesantren Nurul Huda ya, Langgong Sari Cilacap. Itu juga punya bisnis selain pondok itu juga ada bisnis potong rambut. Namanya NH Barber Shop. Wah. Barber Sope. Nah kalau orang kalau nggak pakai sope ya pakai Tokopedia bisa lah. Jadi intinya tukang cukur. Ini tukang cukur tapi ini khusus untuk cowok dok ya? Ya. Yang cewek belum ada emang ya? Coming soon. Oh coming soon. Kalau yang cewek belum ada saat ini ya baru ada yang untuk khusus cukur cowok. Bukan hanya potong rambut, juga potong pajak juga bisa, potong gaji bisa. Pokoknya seberapa potong lah. Dan terjangkau ya. Tempatnya apik resik anak asene. Plus keramas plus pijet keramas. Pijet ya. Gue. Jadi silakan buat teman-teman yang mau potong rambut datang aja ke NH Barber Shop. Enggak pakai shop. Oh, enggak pakai shop. Pakainya apa? Lodeh ya. Enggak pakai shop, pakai lodeh. Ada juga jangan kacang mau. Tegean. Sungguh tegean dirimu, tegean. Ada, jadi langsung aja ke Langgong Sari di depan Pondok Pesantren Nurul Huda ada tukang cukur NH Barber. Tahu nggak barber itu loh yang buat fitness itu? Itu barber. Apa barber? Oh mungkin ini adiknya. Oh iya nyamuk kayak ciwek. Barber ya. Kayak Bang Runtah ya. Semakin gak jelas ya. Apa? Podcast kita semakin gak jelas. Pakai setobok. Ntar jelas. Kan udah digital eranya. Lanjut Gus. Si masalah kue wong sih gawe ontran gawe setan gue. Itulah Kosapa minta-minta untuk dihapus. Alasannya biar ajaran radikal di Indonesia itu hilang alasannya.
Karena itu katanya itu ayat itu adalah kayak menginspirasi orang untuk radikal. Sebenarnya berarti salah tafsir ya. Ya. Dia salah menilai bahwa ayat itu sebenarnya itu Bisa jadi dia salah tafsir, bisa jadi dia bodoh, bisa jadi itu memang sengaja provokasi. Nah, ini kan nggak jelas kan? Apakah ini statement keluar dari kebodohan atau memang salah tafsir? Atau memang sengaja provokasi. Iya, setan nah, ya. Tetapi yang kita harus sepakat adalah ini meresahkan. Ya, sip. Ini meresahkan. Nah, maka ya kembali lagi kita berharap kepada yang punya wewenang dalam hal ini untuk segera mengambil tindakan, stop dulu supaya enggak akunnya ya. Supaya enggak ada keresahan, enggak ada kegaduhan. Soalnya bukan dia buat lagi yang lebih boleh gitu apa moni lo orang. Karena kalau ini enggak disikapi, kalau ini enggak ada tindakan, nanti akan memantik orang-orang berikutnya. Iya, istilah kayak dia itu kayak trendsetternya ya. Engko liane ana sing melu-melu kan. Nah, perkara nanti ini kemudian sebabnya adalah kebodohan, ya ditegur. Kemudian dimaafkan, diedukasi. Kalau memang sebabnya adalah salah tafsir, ya dibenarkan pemahamannya. Iya. Kalau memang dia provokasi, ya udah. Hukum langsung ya. Iya kan begitu harusnya. Tadi Gus Azir bilang pihak yang berwenangan mungkin di sini adalah kepolisian, Kominfo dan sebagainya ya. Itu kalau pihak berwenang. Pemerintah kita ya. Tahu nggak ada ya pihak yang bersangkutan? Itu apa Pak? Yang bersangkutan. Nggak tahu kan? Apa itu? Hanya ada satu, layang-layang. Kalau yang bilang pihak bersangkutan adalah layangan. Sangkutan. Karena yang selama ini yang bisa sangkutan hanya layangan. Oke? Jadi teman-teman itu tadi ya Gus Azir. Gus itu yang kalem, pakainya ilmu bukan emosi jiwa. Enggak boleh emosi di sini. Aku aja nggak emosi. Malah yang Gus emosi. Santai boles itu. Lebih emosi ke ini apa emosi ke yang ini? Jadi inget yang itu kayaknya. Jadi gitu ya teman-teman yang nonton podcast Ngaji ini Ngaji Ceria. Intinya gini ya, kalau kita memang belum paham tentang ilmu ya, contohnya ilmu tafsir Al-Quran ataupun apa, tolonglah jangan asal aja buat statement yang ora-ora. Kalau memang kita nggak tahu, tanyakan kepada yang tahu, yang ahlinya, daripada kita ngambil cuma baca. Kadang-kadang kan kita cuma baca terjemahan sih Gus, masalahnya lo. Anak Al-Quran sih terjemahannya, oh berarti kayak gimana maksudnya? Oh anak hadis sing oh kayak gitu, orang ngerti. Akhirnya malah menimbulkan gawe setan, keresahan. Dan hati-hati closing statement ya. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya pasti nih. Yo loh. Yo ngerti ya. Jadi tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan itu pasti ada catatannya. Ada rekam jejaknya. Betul, istilahnya perhitungannya nanti ya. Betul. Hati-hati dengan ucapan. Betul ya teman-teman yang nonton, istilah gini, kita memang masih awam dalam ilmu ya, tapi kan kita punya kayak guru ngaji, kiai ataupun ustadz. Kalau memang kita ada yang nggak paham dengan ilmu agama, tanyakan lah, jangan ngambil kesimpulan sendiri. Karena akeh salah. Sengertiku seperti itu. Karena kita minim literasi, minim ilmu, tapi menyimpulkan itu adalah salah kaprah. Para maning di-share ke yang lain. Usah larang dewek. Ngeceki liane. Itu namanya sesat dan menyesatkan. Nah, gue istilahnya bodoh tapi bodoh ini juga sing diane. Itu lebih parah. Udah durasi berapa nih Mas MG? Oke, siap. Durasi jempol. Oke, jempol katanya udah cukup untuk episode kali ini ya, masih disponsori oleh Madu Pahit NH dan Pangsit Snack Bedes dan juga kalau buat teman-teman mau nonton podcast saya dengan teman saya si Ibrahim di BTYPT TV ya. Di podcast Baso Sapi, ketika Baso Sapi Berham Somat Sapa Pemirsa, nanti di sana ada beberapa konten yang tapi beda dengan yang sama Gus Ajin ini kan edukasi dan ngaji ya. Kalau sana cuma hiburan sih. Tapi kalah follower sih kan. Saat ini kalah, besok ya moga-moga sih ya sama lah ya. Udah gitu aja tema satu waktunya. Matur nuwun moga-moga. Pira durasine? 20.